Liburan musim semi seharusnya jadi waktu berkumpul, tertawa, dan kembali ke rumah. Tapi, bagi Tanisha Stewart, mahasiswi teknik sipil berusia 19 tahun dari Texas A&M, itu menjadi perjalanan terakhirnya. Ia menghilang. Dan ketika kebenaran terungkap, kasus ini menjadi salah satu kisah paling mengerikan yang pernah terjadi di Harris County. Apa yang terjadi? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia, sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Tanisha Stewart adalah sosok muda cerdas, ceria, dan penuh ambisi. Ia tumbuh di Bordersville, Texas, wilayah kecil di Harris County. Tanisha adalah lulusan SMA Chester W. Nimitz dan berhasil meraih beasiswa untuk menempuh studi teknik sipil di Texas A&M University. Ia dikenal sebagai pribadi feminin dan sopan, mencintai keluarganya, dan sangat dekat dengan ibu serta saudara-saudaranya. Ia adalah keponakan dari dua mantan pemain NFL, Aaron dan Jason Glenn. Namun, hubungan dengan ayah tirinya dikenal tegang. Satu hal yang pasti, menurut keluarganya, Tanisha tidak pernah meninggalkan rumah tanpa membawa ponsel dan chargernya. Karena itulah, ketika ia menghilang dan tidak menjawab panggilan, keluarga tahu ada yang tidak beres. Maret 2007, Tanisha kembali ke Bordersville untuk libur musim semi. Ia punya rencana, menata rambut dan menghadiri konser Beyoncé. Tapi ia tidak pernah datang ke keduanya. Pada 16 Maret, keluarganya melapor ke polisi bahwa Tanisha menghilang. Namun, laporan ini tidak segera ditanggapi serius. Merasa frustasi, keluarga mulai mencari sendiri dan meminta bantuan aktivis lokal terkenal Quanell X. Polisi segera memeriksa orang-orang terdekat, yaitu seorang pria bernama Mark yang baru dekat dengan Tanisha, Timothy Shepard, mantan pacar yang lebih tua darinya, 27 tahun, yang telah menjalin hubungan cukup lama dengannya, dan ayah tirinya yang memiliki hubungan tegang dengan Tanisha. Mark awalnya tidak bisa dihubungi. Ia akhirnya mengatakan sedang berada di South Padre Island dan mendengar kabar hilangnya Tanisha saat sudah di sana. Ia mengaku sudah mencoba menghubunginya. Timothy Shepard, mantan pacar, mengatakan bahwa Tanisha sempat datang ke apartemennya lalu pergi jalan kaki usai pertengkaran soal panggilan telepon dari Mark. Ayah tiri Tanisha memberikan alibi yang diperkuat oleh ibu Tanisha sendiri. Selagi penyelidikan berlangsung, polisi menemukan fakta mengejutkan. Pada 16 Maret 2007, terjadi panggilan 911 dari apartemen Timothy Shepard di Red Oak Drive. Pelapor menyebut ada kebakaran. Tapi ketika petugas pemadam datang, tidak ada asap. Timothy mengatakan bahwa ia sedang memanggang di balkon, hal yang sering ia lakukan. Namun, salah satu petugas pemadam melihat potongan daging mencurigakan di bak mandi. Ketika ditanya, Timothy mengatakan ia sedang mencairkan daging untuk dipanggang. Meskipun aneh, tidak ada kejahatan yang terbukti saat itu, dan mereka pergi. Nah, sebenarnya kecurigaan mengarah kuat ke Timothy. Pada 21 Maret 2007, Quanell X menemui Timothy secara langsung. Disinilah segalanya berubah. Timothy mengaku ia telah membunuh Tanisha. Ia menceritakan bahwa ia menjemput Tanisha pukul 4 pagi pada 15 Maret. Mereka bertengkar soal Mark. Ia mengklaim Tanisha menyerangnya dengan pisau dan memukulnya. Lalu dalam kemarahan, ia kick Tanisha hingga tewas. Setelah sadar atas apa yang ia lakukan, Timothy memutuskan untuk menghilangkan jenazah. Ia memutilasi tubuh Tanisha di bak mandi, memasukkan potongan tubuhnya ke kantong-kantong plastik dan membuangnya ke tempat sampah. Beberapa laporan menyebut bahwa ia juga membakar sebagian tubuh Tanisha di atas panggangan, lalu menyiram sisa-sisanya ke saluran pembuangan. Lebih mengerikan lagi, Timothy diketahui pernah membuat pernyataan seperti ini. Aku bisa menyingkirkan siapapun, bahkan merebus dan memakan mereka. Quanell X mengkonfirmasi bahwa Timothy tidak pernah menunjukkan penyesalan selama pengakuannya. Bagi keluarga Tanisha, ini adalah pukulan yang luar biasa.
Kakak Tainisha mengatakan bahwa ibu mereka meninggal dunia akibat patah hati setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah penyelidikan menyeluruh, Timothy Shepard diadili dan pada 9 Oktober 2008, ia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Ia dijatuhi hukuman 99 tahun penjara dan denda $100.000 AS. Seluruh proses pengadilan menunjukkan bagaimana seseorang bisa berubah dari mantan kekasih menjadi pembunuh brutal. Apa yang membuat kasus ini begitu menyentuh adalah bagaimana Tainisha, seorang gadis muda penuh masa depan, mempercayai orang yang justru merenggut nyawanya. Kemarahan, kecemburuan, dan kepemilikan buta bisa berubah menjadi kekerasan fatal. Hubungan yang tidak sehat, meski terlihat biasa di permukaan, bisa menyimpan potensi kehancuran. Tainisha sempat disalahkan karena membuka komunikasi dengan Mark, tapi tidak satupun hal itu bisa membenarkan tindakan mengerikan Timothy. Kasus ini menjadi pengingat penting. Percayalah pada intuisi jika hubungan terasa mengancam. Jangan abaikan tanda-tanda kontrol berlebihan atau ancaman. Bicaralah kepada orang yang bisa membantu. Dan bagi para penyelidik serta aparat hukum, laporan orang hilang harus selalu dianggap serius. Bukti kecil seperti panggilan 911 palsu atau daging di bak mandi bisa menyimpan rahasia besar. Tainisha Stewart seharusnya sudah lulus masa kuliah dan bekerja sebagai insinyur sipil dan hidup penuh cinta bersama keluarganya. Tapi hidupnya direnggut oleh seseorang yang pernah ia percaya. Kita tak bisa mengubah apa yang terjadi, tapi kita bisa memastikan namanya tidak dilupakan. Untuk Tainisha, untuk keadilan. Jadi itulah guys kasus hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama baik tersangka atau korban. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.